Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildan Nur Wahid dari permainan tradisional Offering G, NIM 190611643 Nah, dalam video kali ini saya akan membahas permainan tradisional yaitu santalan. Untuk memainkan santalan ini hanya membutuhkan dua alat, yaitu yang pertama bungkus rokok yang tidak terpakai, yang kedua alat untuk melempar, bisa batu, batu bata, sendal, dan sebagainya. Untuk prasarana bermain santalan ini bisa menggunakan halaman rumah yang luas atau bisa juga menggunakan lapangan. Untuk medianya juga hanya menggunakan dua garis. Yang pertama garis lingkaran untuk menaruh santal tersebut atau bungkus rokok yang sudah dikupas. Yang selanjutnya garis lurus untuk garis start atau garis awal melempar alat yang digunakan untuk mengenai santalan tersebut. Nah, untuk diameter lingkarannya sendiri tidak usah terlalu besar, bisa menggunakan diameter telapak kaki atau telapak kaki dirapatkan kemudian dibuat lingkaran. Untuk jarak dari lingkaran dengan garis melempar atau garis yang lurus yang sudah dibuat tadi bisa kurang lebih 10 langkah kaki. Lalu setelah membuat garis, para pemain yang akan memainkan santalan tersebut mempertaruhkan santalnya di dalam lingkaran itu, ditumpuk begitu. Lalu untuk menentukan pemain pertama siapa yang akan melempar alat yang digunakan melempar santal itu, yang pertama yaitu melempar diawali dari garis lingkaran itu menuju ke garis awal melempar. Siapa yang paling dekat mendekati garis awal melempar, maka dia yang akan pertama melempar. Apabila pemain pertama berhasil mengeluarkan santal yang ada di dalam lingkaran tersebut hingga keluar semua, belum tentu pemain pertama itu menjadi pemenangnya, harus menunggu sampai pemain yang terakhir. Untuk pemain kedua, apabila di dalam lingkaran itu santalnya itu sudah keluar semua, maka yang harus dilakukan adalah mengenai alat yang digunakan pemain pertama tadi untuk mengeluarkan santal, yaitu dalam istilahnya itu gates atau melempar hingga mengenai alat yang digunakan oleh pemain pertama tadi. Apabila pemain kedua tidak berhasil mengenai alat yang digunakan pemain pertama tadi, maka dilanjutkan pemain berikutnya. Apabila sampai pemain terakhir tidak ada yang bisa mengenai alat yang digunakan pemain pertama tadi untuk mengeluarkan santalnya, maka pemain pertama tersebut berhak memenangkan permainan itu atau mendapatkan semua santal yang dipertaruhkan tadi. Apabila pemain dua atau seterusnya itu berhasil mengenai alat yang digunakan pemain pertama tadi, maka santalnya itu berpindah tangan kepada orang yang berhasil mengenai alat yang digunakan oleh pemain yang pertama melempar. Apabila pemain kedua berhasil mengenai alat yang digunakan pemain pertama tadi untuk mengeluarkan santalnya, belum tentu pemain kedua itu memenangkan permainan tersebut, harus menunggu sampai pemain yang terakhir. Jadi semisal pemain ketiga berhasil juga mengenai alat yang digunakan pemain kedua untuk menggadas alat pemain ke satu tadi, maka santalnya berpindah tangan ke pemain yang ketiga. Nah, pemain ketiga sampai pemain keempat sampai terakhir tidak ada yang bisa mengenai alat yang digunakan pemain ketiga tadi, maka kemenangan berpindah tangan ke pemain yang ketiga. Yang selanjutnya ada peraturan dalam permainan ini. Yang pertama, menggunakan alat yang sudah disepakati. Semisal semua orang atau semua pemain menyepakati bahwa akan menggunakan batu, maka semua pemain harus menggunakan batu. Dalam melemparnya boleh menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Setelah melempar alat, tidak diperbolehkan langsung mengambil alat yang dilempar tadi, harus menunggu sampai pemain terakhir melempar. Karena dikhawatirkan apabila pemain yang pertama tadi melempar dan langsung mengambil alatnya, takutnya alat yang digunakan pemain kedua tadi mengenai pemain yang pertama tadi yang mengambil alatnya. Pemain hanya boleh melempar satu kali. Apabila semua tidak ada yang kena, maka diawali dari awal lagi, yaitu melempar
alatnya itu dari lingkaran menuju garis melempar dan mengulang siapa yang akan melempar pertama, seperti itu. Untuk penentuan pemenang dilihat setelah pemain terakhir melemparkan alat. Semisal yang sudah saya jelaskan tadi, apabila pemain pertama tadi berhasil mengeluarkan santal dan pemain kedua sampai terakhir tidak ada yang bisa mengeluarkan, maka pemenangnya adalah pemain pertama. Dan apabila pemain kedua berhasil mengenai alat yang sudah digunakan pemain pertama tadi, maka pemenangnya berpindah tangan ke pemain yang kedua dan seterusnya sampai pemain terakhir. Dan apabila pemain ketiga sampai dengan terakhir tidak ada yang bisa mengenai alat yang digunakan pemain kedua tadi, maka pemenangnya menjadi ke pemain yang kedua, seperti itu. Permainan ini selain menyenangkan, juga ada manfaat dalam konteks kehidupan. Semisalnya harus fokus dalam mengerjakan sesuatu. Karena dalam permainan ini, untuk berhasil mengenai santalan, untuk mengeluarkan santal tersebut dari lingkaran, salah satu kuncinya adalah fokus. Dalam melemparnya itu tidak boleh asal-asalan. Di dalam dunia olahraga juga ada olahraga yang mirip dengan permainan santalan ini. Olahraganya namanya olahraga petanque. Di dalam olahraga petanque ada juga kondisi bahwa pemain harus mengenai bola yang ada di depan. Kalau di permainan santalan istilahnya itu nggates, seperti itu. Apabila seseorang terjun ke dunia olahraga petanque, maka dia tidak akan kaget karena pernah melakukan permainan yang hampir mirip dengan olahraga petanque tersebut. Permainannya yang sudah saya sebutkan tadi yaitu santalan. Dan juga permainan santalan ini membantu kemampuan motoriknya apabila terjun ke olahraga petanque. Sekian penjelasan dari saya tentang permainan santalan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.